Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Oktavia dari Manajemen 15 ingin menyampaikan presentasi saya yang berjudul Fungsi Penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh suatu produsen. Menurut hukum penawaran, pada umumnya bila harga suatu barang naik, maka ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Jumlah yang ditawarkan pun akan naik. Curam kurva penawaran umumnya bernilai positif. Namun, dalam kasus-kasus tertentu mungkin juga dapat terjadi bahwa curam kurva penawaran dapat bernilai 0 atau bahkan tak terhingga. Seperti halnya pada kurva permintaan, sumbu Y kita ketahui digunakan untuk harga barang per unit dan sumbu X-nya untuk jumlah barang yang ditawarkan. Nah, bentuk umum fungsi penawarannya adalah Q sama dengan A plus BP. Ingat ya teman-teman, bentuk umum fungsi penawarannya adalah Q sama dengan A plus BP. Di sini kita ada contoh. Jika harga suatu kamera tertentu harganya adalah Rp65.000, maka akan ada 125 kamera yang tersedia di pasar. Dan jika harganya Rp75.000, maka di pasaran akan tersedia sebanyak 145 kamera. Tunjukkan persamaan penawarannya. Di sini rumus yang dapat kita gunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dalam kurung X dikurang X1. Nah, simbolnya itu kita bisa ganti ya teman-teman. Untuk simbol Y, kita ganti dengan huruf P dan simbol X kita ganti dengan huruf Q. Di mana kita ketahui P1-nya adalah 65, Q1-nya adalah 125, dan P2-nya adalah 75, serta Q2-nya adalah 145. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya ya teman-teman. Tadi diketahui rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dalam kurung X dikurang X1. Kan tadi udah dibilang kita simbolnya bisa diganti. Y-nya itu kita ganti dengan P dan X-nya itu kita ganti dengan Q. Lalu sekarang kita masukin ke dalam rumusnya ya. Angkanya kita masukin. P dikurang 65 sama dengan 75 dikurang 65 per 145 dikurang 125 dalam kurung Q dikurang 125. Lanjut, P dikurang 65, 75 dikurang 65 hasilnya adalah 10, dan 145 dikurang 125 hasilnya adalah 20, di dalam kurung Q sama dengan dikurang 125. Jadi, P dikurang 65 sama dengan 1/2 Q dikurang 62 1/2. 62 1/2 ini kita dapatkan dari hasil bagi 125 itu ya teman-teman. Lanjut, jadi nilai P-nya adalah P sama dengan 1/2 Q ditambah 2 1/2. Loh, pasti pertanyaannya kok jadi tambah tuh, jadi plus? Iya, karena di atas itu adalah tandanya minus ya. Min dikali min hasilnya adalah plus. Jadi P sama dengan 1/2 Q ditambah 2 1/2. Jadi persamaan penawarannya kita dapat P sama dengan 1/2 Q ditambah 2 1/2, atau lebih sederhananya Q sama dengan 2P dikurang 5. Lanjut, di sini kita ketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran bersama-sama membentuk keseimbangan pasar.
Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Keseimbangan ditunjukkan oleh koordinat titik potong antara kurva penawaran dan kurva permintaan. Secara aljabar, jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan diperoleh dengan mengerjakan persamaan penawaran dan persamaan permintaan secara serempak. Contohnya, di sini terdapat titik keseimbangan dari fungsi permintaan PD sama dengan 10 dikurang 2QD dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 3/2 QS ditambah 1. Di mana kita ketahui PD adalah harga yang diminta, QD adalah jumlah yang diminta, PS adalah harga yang ditawarkan, dan QS adalah jumlah yang ditawarkan. Nah, keseimbangan pasar itu akan terjadi apabila dipenuhi syarat nih teman-teman. QD sama dengan QS, dan PD sama dengan PS. Oleh karena syarat tersebut di atas harus dipenuhi, maka sekarang kita dapat mengabaikan subskrip yang ada pada variabel Q dan P. Sehingga kedua persamaan dapat ditulis menjadi P sama dengan 10 dikurang 2Q, P sama dengan 3/2Q ditambah 1. Dengan cara disubstitusikan, maka kita peroleh 10 dikurang 2Q sama dengan 3/2Q ditambah 1 min 3/2Q dikurang 2Q sama dengan 1 dikurang 10 min 7/2Q sama dengan min 9. Maka nilai Q-nya adalah 24/7. Lanjut ya. P sama dengan 10 dikurang 2Q, P sama dengan 10 dikurang 2 dalam kurung 2 4/7, P sama dengan 10 dikurang 5 1/7, maka P-nya adalah 46/7. Jadi keseimbangan yang tercapai ada pada tingkatan harga 46/7 dan jumlahnya 24/7. Di sini ada kurvanya ya teman-teman. Kita lihat di sini adalah titik P dan ini adalah titik Q. Di mana kita ketahui P-nya itu 6/7 dan titik Q-nya berada di 24/7. Kita tarik garisnya, kita peroleh di sini ya teman. Nilai PS-nya adalah 3/2QS plus 1 dan nilai PD-nya adalah 10 dikurang 2QD. Sampai di sini sudah jelas teman-teman? Baiklah. Saya rasa cukup sampai di sini presentasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.